Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan lanjut lagi pembahasan kita dalam ilmu nahwu yang diambil dari kitab Al-Ajurumiyah. Insyaallah pada kesempatan kali ini bab yang akan dibahas yaitu tentang bab ma'rifati alamatil i'rab, tentang cara mengetahui tanda-tanda i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rab, bab tentang cara mengetahui tanda-tanda i'rab. Lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Bagi i'rab rafa ada 4 tanda. 1 dhammah, 2 waw, 3 alif, dan yang terakhir yang keempat nun. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan li rafi fi arba'ati mawadi' fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'i mu'annasis salimi wal fi'lil mudhari alladhi lam yatasil bi akhirih syai'un. Adapun dhammah menjadi tanda bagi i'rab rafa dalam 4 tempat. 1 isim mufrad, 2 jamak taksir, 3 jamak mu'annas salim, dan yang keempat fi'il mudhari yang akhirnya itu ujungnya belum ditambahkan huruf apapun. Nah, kita akan bahas satu persatu dari keempat tempat tersebut. Yang pertama isim mufrad. Yang disebut dengan isim mufrad adalah ma dalla ala wahidin aw wahidatin, yakni isim yang menunjukkan makna satu baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Ada pengertian lainnya, ma laisa mutsanan wala majmu'an mudzakkaran kana am muannatsan wala mulhaqqan bihima wala minal asma'il khamsah, yakni isim yang tidak termasuk mutsanna atau yang menunjukkan makna dua ataupun jamak baik laki-laki atau perempuan, bukan pula imitasi atau tiruan dari mutsanna dan jamak, dan bukan pula termasuk isim 5. Nah, apabila jadi suatu kata ataupun suatu isim dikategorikan isim mufrad apabila memenuhi kedua ta'rif di atas. Contohnya kitabun, madrasatun, insanun, muslimun. Kitabun artinya satu buku, madrasatun satu madrasah, insanun satu manusia, muslimun seorang muslim. Nah, keempat kata ini termasuk isim mufrad. Nah, contoh isim mufrad ketika rafa. Hadza kitabun, nama Mahmudun. Nah, kata kitabun ini i'rabnya adalah i'rab rafa. Tandanya adalah dengan dhammah dan tentunya bentuknya itu adalah isim mufrad. Pun termasuk Mahmudun. I'rabnya i'rab rafa, tandanya adalah dhammah dan bentuknya adalah isim mufrad. Yang selanjutnya tanda dhammah menjadi tanda rafa apabila dalam bentuk jamak taksir. Pengertian jamak taksir adalah ma dalla ala aktsarin min itsnaini ma'a taghayyur fi sighati mufradi. Artinya isim yang menunjukkan makna lebih dari 2 dengan ada perubahan dari bentuk mufradnya. Adapun perubahannya
ini tidaklah teratur. Kenapa? Karena kalau teratur itu termasuknya nanti jamak mudzakkar ataupun jamak muannas. Sedangkan jamak taksir ini perubahannya tidak teratur. Perubahan di sini bisa berupa perubahan harokat, pengurangan huruf, penambahan huruf, ataupun kombinasi. Contoh, asalnya asadun jadi usdun. Asadun satu singa, usdun banyak singa. Nah, kalau yang ini tentunya dengan perubahan harokatnya. Kemudian asalnya kitabun jadi kutubun. Kitabun satu buku, kutubun banyak buku. Sababun jadi asbabun. Nah, ini ada tambahannya. Dari sababun jadi asbabun. Kemudian asalnya katibun jadi kutabun. Katibun satu penulis, kutabun banyak penulisnya. Nah, contoh jamak taksir dalam keadaan rofa. Fil madinati buyutun kabiratun. Contoh berikutnya, ja'at talamidhu. Kata buyutun dan at-talamidhu ini keduanya jamak taksir dalam keadaan rofa dan tanda rofanya adalah dhammah. Buyutun merupakan jamak dari kata baitun, sedangkan at-talamidhu ini merupakan jamak dari tilmidun. Yang ketiga, dhammah menjadi tanda i'rab rofa pada jamak muannats salim. Pengertian jamak muannats salim, ma dala ala aktsari min isnataini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Yang disebut dengan jamak muannats salim itu adalah isim yang menunjukkan makna lebih dari dua, dan ini khusus untuk muannats ya, atau untuk perempuan, dengan tambahan alif dan ta di ujungnya. Contoh, asalnya muslimun menjadi muslimatun. Asalnya solihun jadi solihatun. Asalnya tolibun jadi tolibatun. Nah, tambahan alif dan ta di ujung ini merupakan tanda sebagai jamak muannats salim. Contoh jamak muannats salim ketika rofa. Al muslimatu fil masjidi. Ja'at tolibatu. Ulang. Ja'atit tolibatu. Kata al-muslimatu dan at-tolibatu ini merupakan jamak muannats salim ketika rofa dan tanda rofanya adalah dhammah. Yang keempat, dhammah menjadi tanda i'rab rofa apabila dalam bentuk fi'il mudhari. Yang disebut dengan fi'il mudhari adalah ma dalla ala hudutsin yaqa'u fi zamanil hadir awil mustaqbal. Yakni kata yang menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi pada waktu sekarang atau yang akan datang. Cara membuat fi'il mudhari adalah dengan menambahkan huruf mudhara'ah yakni hamzah, nun, ya atau ta pada bentuk fi'il madinya. Contoh dari kata nasara, fi'il mudhari'nya yansuru, tansuru, ansuru, dan juga nansuru. Nah, huruf-huruf yang di awal ini ya, ta, hamzah, dan juga nun itu disebutnya dengan huruf mudhara'ah. Nah, fi'il mudhari yang ujungnya tidak ada huruf tambahan ketika marfu ditandai dengan dhammah. Contoh, yarji'u khalilun minal madrasati. Contoh berikutnya, tanamu mahmudatun. Nah, kata yarji'u dan tanamu ini merupakan fi'il mudhari dan i'rabnya adalah i'rab rafa. Tanda i'rab rafanya adalah dhammah di ujungnya.
Dan satu lagi catatannya ya, fi'il mudhari rofa ataupun marfu apabila tidak didahului amil nasib ataupun amil jazim. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirafi fi mawdi'aini fi jam'i mudzakkaris salimi wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. Sedangkan wawu ini merupakan tanda i'rab rafa yang kedua ya, itu menjadi tanda i'rab rafa pada dua tempat, yakni pada jamak mudzakkar salim dan juga isim 5. Nah, yang disebut dengan isim 5 itu adalah abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dzu malin. Wawu menjadi tanda i'rab rafa yang pertama pada jamak mudzakkar salim. Pengertian jamak mudzakkar salim adalah madala ala aktsarin min isnaini bi ziyadati wawin wa nun fi halatir raf'i wa ya'i wa nun fi halatin nasbi wal khafdi. Kata yang menunjukkan makna lebih dari dua dengan menambahkan waw dan nun ketika rafa serta ya dan nun ketika nasab dan khafad. Contohnya, asalnya muslimun menjadi muslimuna atau muslimina. Muslimuna tambahannya waw nun, muslimina tambahannya ya dan nun. Adapun harokat akhirnya itu menyesuaikan dengan huruf waw ataupun huruf ya. Kalau waw dhammah, kalau ya berarti kasroh. Kemudian contoh lainnya adalah tolibun menjadi tolibuna atau tolibina. Contoh jamak mudzakkar salim ketika rafa. Al muslimuna ikhwatun walau karihal musyrikuna. Kata al muslimuna, al musyrikuna ini merupakan jamak mudzakkar salim yang i'rabnya adalah rafa dan tanda i'rabnya adalah waw. Nah, jadi waw sebelum nun di sini ya, ini merupakan tanda i'rab rafa untuk jamak mudzakkar salim. Berikutnya, waw menjadi tanda i'rab rafa pada isim 5. Nah, yang disebut dengan isim 5 adalah kulus min mu'rabin akhiruhu harfu illatin tunasibu harakata ma qablah. Setiap isim mu'rab yang di akhir huruf illat yang menyesuaikan dengan harokat berikutnya. Yang disebut dengan huruf illat itu adalah waw, ya, dan juga alif. Maksud menyesuaikan adalah kalau dhammah hurufnya waw, kalau kasroh hurufnya ya, dan kalau fathah hurufnya alif. Tadi sudah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan isim 5 itu yakni kata abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dzu malin. Nah, waw yang ada di kelima kata ini merupakan tanda i'rab rafa yang terdapat pada isim 5. Nah, contohnya isim 5 ketika rafa. Kana akhuka toliban, abuka mudarrisun. Nah, kata akhuka, abuka, wawunya itu ya, wawunya ini merupakan tanda i'rab rafa pada isim 5. Karena nanti kalau kedudukannya bukan rafa ini bisa berubah ya. Bisa jadi alif, bisa jadi ya. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Adapun alif menjadi tanda i'rab rafa pada tasniyatil asma,
isim yang ditasniahkan atau isim mutsanna. Nah, yang dimaksud dengan isim mutsanna adalah ma dalla ala snaini awis nataini bi ziyadati alifin wa nun fi halati raf'i wa ya'in wa nun fi halatin nasbi wal khafdi. Yakni kata yang menunjukkan makna dua baik untuk laki-laki atau perempuan dengan menambahkan alif dan nun ketika rafa serta ya dan nun ketika nasab dan khafad. Nah, perlu teman-teman ingat kembali ya. Tadi ada persamaan atau kemiripan dengan jamak mudzakkar salim di mana ketika nasab dan juga khafad sama-sama ditambahkan ya dan nun. Nah, adapun perbedaannya adalah kalau ketika jamak mudzakkar salim huruf sebelumnya itu harokatnya adalah kasroh, sedangkan pada isim mutsanna huruf sebelum ya dan nun itu harokatnya adalah fathah. Contohnya dari kata muslimun, kalau isim mutsananya adalah muslimani atau muslimaini. Dari kata tolibun menjadi tolibani atau tolibaini, gitu ya. Nah, artinya ketika tambahannya adalah alif dan nun itu berarti ketika marfu atau ketika i'rab rafa. Contoh ketika rafanya ja'at tilmizani mahmudun wa khalilun tolibani. Kata at-tilmizani ini merupakan tasniah dari tilmizun ya. Nah, huruf alif di sini ini merupakan tanda i'rab rafa pada isim mutsanna atau isim tasniyah. Wa aman nunu fatakunu alamatan li raf'i fil fi'lil mudhari'i idza tasala bihi dhamiru tasniyah au dhamiru jam'in au dhamirul muannatsatil mukhatabah. Adapun nun ini merupakan tanda i'rab rafa yang terakhir. Jadi tanda i'rab rafa pada fi'il mudhari apabila disambungkan atau ditambahkan dengan dhamir tasniyah atau dhamir jamak atau dhamir muannattsah mukhatabah. Nah, yang dimaksud dengan dhamir tasniyah itu tambahannya adalah alif dan nun. Kalau dhamir jamak itu tambahannya waw dan nun. Sedangkan dhamir muannattsah mukhatabah itu tambahannya ya dan nun. Fi'il mudhari yang ditambahkan dengan ketiga dhamir tadi ya, itu disebut juga dengan fi'il 5. Ingat fi'il 5 sehingga kita bisa mengatakan bahwa nun jadi tanda i'rab rafa pada fi'il 5. Karena secara pengertian fi'il 5 itu adalah kullu fi'lin mudhari'in muttasilin bihi dhamiru tasniyah au dhamiru jam'in au dhamirul muannattsah mukhatabah. Yakni fi'il yang diimbuhi atau ditambahkan dhamir tasniyah, dhamir jama' ataupun dhamir muannattsah mukhatabah. Contohnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina. Nah, kelima kata ini disebutnya dengan fi'il 5 karena memang bentuknya ada 5. Karena yang dhamir tasniyah ada 2 ya, yaf'alani dan taf'alani. Yang dhamir jamak kata yaf'aluna dan taf'aluna, sedangkan yang dhamir muannattsah mukhatabah itu ada di kata taf'alina. Contoh fi'il 5 ketika rafa. Hum yajlisuna. Mahmudun wa Khalilun yajlisani. Kata yajlisuna dan yajlisani ini merupakan fi'il 5 dalam keadaan i'rab rafa dan tanda i'rab rafanya adalah dengan nun. Adanya nun ya. Karena kalau nanti di bab berikutnya
Kalau bukan rofa ataupun dalam keadaan nasab dan jazm, nih nunnya jadi hilang. Ya, nun yang ada di fi'il 5 ketika selain rofa itu nunnya akan dihilangkan. Nah, seperti itulah pembahasan sekilas tentang i'rab yang pertama, yaitu i'rab rofa. Kita ulang lagi ya, kita review lagi bahwa i'rab rofa itu ada 4 tanda. Yang pertama adalah dhammah, kedua waw, ketiga alif, dan yang terakhir, yang keempat adalah nun. Dhammah jadi tanda i'rab rofa pada 4, yakni isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang ujungnya tidak ada huruf tambahan. Kemudian waw jadi tanda i'rab rofa pada 2 tempat, jamak mudzakkar salim dan isim 5. Adapun alif jadi tanda i'rab rofa pada isim mutsanna, dan terakhir nun jadi tanda i'rab rofa itu di fi'il mudhari yang ada domirnya atau istilahnya adalah fi'il 5. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.